Udah. Halo Mbak Erika, dengar suara aku? Jelas. Suaraku terdengar Jelas nggak? ya, jelas sekali, jernih. Wow. Baik Mbak Erika, wah senang nih berjumpa pertama kali nih dengan Mbak Erika. Tapi kalau aku sering lihat Mbak Lia. Oh ya, Iya dong. Yang paling hobi tuh lihat YouTube-nya loh. Actingnya loh. oh ini komedi ASF. Komedinya, Masya Allah. Baik, selamat pagi sahabat pembelajar dimanapun saat ini berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih sekali buat semua rekan-rekan sahabat pembelajar yang sudah join ke IG Live Obras Hukum dengan penyuluh hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tamu spesial saya pada kesempatan pagi hari ini yaitu penyuluh hukum dari kantor wilayah Kalimantan Selatan, Mbak Erika Susanti. Dan Ya, untuk topik pembicaraan kita kali ini, tadi udah saya bocorin nih sebelum Mbak Erika join, mengenai stop perkawinan anak. Betul ya Mbak Betul. Erika ya? Betul. Baik, jadi poinnya kejar ijazah, jangan kejar buku nikah. Betul banget itu buat anak-anak zaman now. Jadi mungkin bisa perkenalkan dulu deh Mbak Erika, maksudnya berapa lama sudah menjadi penyuluh hukum Mbak? JFT penyuluh hukum Mbak. Boleh dikenalkan dulu Mbak Erika, silakan. Makasih Mbak Lia, sebelumnya udah dikasih waktunya. Mohon maaf agak telat gabungnya karena agak gaptek. Saya nggak pernah live saya sebenarnya, jadi saya agak gaptek. Ini belum telat kok, pas jam 10. Telat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Buat sahabat pembelajar, buat sahabat BPAN yang hebat, semuanya yang sudah mau bergabung dalam IG Live kita di program Obrolan Cerdas. Obras ya Mbak? Iya betul Mbak. Obrolan Cerdas ya, Obras ya. Obras. Perkenalkan, nama saya Erika Susanti. Saya kebetulan merupakan penyuluh hukum dari kantor wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan. Sebelumnya saya pernah bertugas di kantor wilayah Lampung. Oke. Dari tahun 2015 sampai di tahun 2019 saya di Lampung. Di tahun 2020 akhirnya alhamdulillah bisa merasakan di Borneo, di sini di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terus saya juga sangat mengapresiasi sekali kepada BPHN dan BPSDM yang telah menyelenggarakan kegiatan Obras ini menjadi salah satu wadah bagi kami, para penyuluh hukum, khususnya untuk menyampaikan tugas dan fungsi kami dalam memberikan informasi ya kepada masyarakat. Dan luar biasa sekali. Udah berapa lama Mbak obrasnya kita? Kurang lebih udah setahun ya? Udah belum nyampe setahun sih, cuman udah lebih dari setengah tahun lebih lah ya. Setengah tahun. Udah berapa episode ya tiap minggu ya Mbak ya? Iya ya, hampir setiap minggu. Dan rata-rata dan saya selalu mengikuti sekali karena tema-tema yang diberikan pun memang sebenarnya up to date gitu dengan kebutuhan yang saat ini lagi dibutuhkan oleh masyarakat gitu loh. Jadi memang menjadi wadah bagi kami untuk bisa selalu berinovasi menyesuaikan perkembangan zaman begitu. Kalau soal masalah menjadi penyuluh hukum saya lumayan lama sih Mbak. Lumayan lama, udah tua banget, faktor usia juga iya, faktor jadi penyuluh hukum juga. Tapi enggak, kalau jangan bilang tua, aku melihatnya kok berbeda, enggak kok masih muda belia. Itu pancingan aja dari saya biar dipuji muda. Memang begitu. Bisa aja dia Mbak Erika. Baik, ya gitu deh. Mungkin cukup begitu aja, ya. Baik, ya begitu teman-teman semua sahabat pembelajar, perkenalan dari Mbak Erika Susanti mengenai perjalanan karirnya berawal dari kantor wilayah Lampung, kemudian hijrah ke Kalimantan Selatan ya Mbak ya. Iya. Dari tahun 2020 berarti baru-baru ini ya dong Mbak ya? Betul ya, sesuai dengan pandemi menyesuaikan COVID kayaknya. Oh gitu ya. Baik, kita mulai masuk ke topik pembicaraan kita ya Mbak Erika. Baik, kalau misalkan
topik kita kan stop perkawinan anak. Memang kalau melihat kondisi saat ini, sebenarnya nggak cuma saat ini ya, permasalahan perkawinan anak itu kayaknya udah dari beberapa tahun yang lalu juga, dari berita-berita yang ada, masalah perkawinan anak ini cukup banyak gitu. Bahkan kalau tadi saya lihat sendiri di media gitu ya, saya baca ter-up to date aja dari satu daerah di Jawa Tengah, per bulan November itu kasusnya meningkat untuk perkawinan anak usia dini itu jadi 8.338 kasus. Jadi ini cukup, iya, Jawa Tengah cukup tinggi dan cukup memprihatinkan sih sebenarnya. Tapi mungkin permulaan bisa diinformasikan Mbak Erika, dari perkawinan anak itu apa sih definisinya sendiri itu, Mbak? Silakan, Mbak. Ya Mbak Lia, terima kasih. Sebenarnya intro aja, karena saya yakin sekali teman-teman pembelajar dan teman-teman BPN hebat juga sudah tahu lah bahwa perkawinan anak itu adalah perkawinan yang memang dilakukan apabila pengantin atau calon suami atau istrinya adalah salah satunya anak atau kedua-duanya anak. Gitu. Jadi apabila dan yang pasti berusia di bawah 18 tahun, sebagaimana memang sudah diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak ya, anak-anak di Indonesia adalah di bawah 18 tahun gitu. Gak banyak-banyak saya menyampaikan soal definisi, kita juga sama-sama ingat bahwa perkawinan itu merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan wanita yang memang sama-sama berkomitmen untuk membangun rumah tangga, untuk keberlangsungan hidup gitu, yang kekal, yang pastinya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, memang sebagaimana diatur juga sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan pasal 1. Tapi yang lebih saya banyak ingatkan bahwa kepada masyarakat terkait perkawinan anak yang tadi seperti Mbak Lia sampaikan, bahwa makin lama makin tingkat perkawinan anak di Indonesia ini makin naik ya Mbak ya. Iya betul Mbak. Dengan adanya pandemi, saya juga sempat baca kok tambah naik ya gitu lah. Makin ada pandemi makin semangat untuk nikah gitu kan. Tapi sayangnya ya nikah anak-anak begitu. Betul. Itu kenapa yang memang sebenarnya PR dari kita semua sebenarnya gak hanya dari penyuluh hukum, tapi PR bagi kita semua seluruh masyarakat Indonesia bahwa hak-hak anak dalam saat terjadinya perkawinan anak, otomatis hak-hak anak yang memang dilindungi oleh kita dalam Konvensi Hak Anak memang sudah terlanggar gitu. Dan perlu kita ingat lagi, kita juga baru aja memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ya, tanggal 10 Desember kemarin gitu. Hak-hak anak juga masuk ke dalam perlindungan hak-hak asasi manusia gitu. Jadi secara tidak langsung, waduh, hak-hak anak kita gimana nih, kok peringatan HAM sedunia kita peringati, tapi data anak-anak terlihat dari banyak bahwa meningkat sekali pelanggaran hak-hak anak melalui perkawinan anak begitu Mbak Lia. Iya betul Mbak Erika. Makanya tadi kalau mengingat pandemi saat ini justru kasus perkawinan anak itu meningkat. Justru saya lihat tadi di berita media juga saya baca, ada kasus di NTB, tadi saya pas cek, itu pernikahan anak 14 tahun. 14 tahun menikah itu karena penyebabnya sekolah ini masih daring. Kan daring kan, jarak jauh, nggak ke sekolah. Akibatnya anaknya sering pacaran. Ini menurut informasi orang tuanya saya baca. Anaknya sering pacaran. Kemudian pacarnya ngapel tiap hari. Akhirnya menuntutlah si anak ini minta dinikahkan. Ketika tidak diizinkan orang tua, si anak malah mengancam ke orang tua. Nggak malu nanti kalau misalnya ibu diomongin tetangga-tetangga segala macam. Akhirnya dinikahkan. Efeknya, saya baca di berita tadi, terjadi KDRT dalam rumah tangga anak itu ya. Karena memang secara usia belum matang ya Mbak ya. Iya. Jadi itu saya bilang, dilema juga ya Mbak sebenarnya posisi kalau orang tua memiliki anak malah menuntut, ketika tidak diiyakan terungkapkan suatu ancaman, nanti malu dilihat tetangga, nggak malu ibu bapak kalau tetangga ngomongin anaknya kemana-mana berduaan mulu sama pacarnya gitu kan. Iya, itu fenomena itu banyak sih, memang sudah mulai banyak ya sekarang ya. Berarti memang susah juga ya Mbak kalau misalnya kita membahas mengenai hak
hak anak mengenai pernikahan, sebagai orang tua pun mungkin tidak merestui, tidak berkeinginan. Tapi ketika anaknya pun tidak memahami bahwa memang belum waktunya, itu suatu dilema yang mungkin tidak bisa di apa ya, baik, ya tidak bisa dipungkiri, ya. dipungkiri gitu. Iya. Jadi kalau secara pandangan Mbak Erika, itu penyebab mostly itu apa tuh yang mengakibatkan terjadi perkawinan anak usia dini di Indonesia? Jadi mungkin pertama saya juga mau mengingatkan kita bahwa kondisi ya, sekarang biar kita tahu sama-sama tahu bahwa memang kondisi perkawinan anak di Indonesia ini seperti apa. Sepertiga dari populasi penduduk Indonesia atau kurang lebih dari 80 juta masyarakat Indonesia itu adalah anak-anak. Jadi bisa kita pastikan bahwa sepertiganya harus kita lindungi nih hak-hak anak apabila kita abaikan. Terus kondisi di Indonesia ini seperti apa? Indonesia menjadi peringkat 7 di dunia tertinggi tingkat perkawinan anaknya, dan peringkat kedua tertinggi di ASEAN dengan tingkat perkawinan anaknya. Jadi memang sebenarnya bukan suatu prestasi yang akan dibanggakan oleh Indonesia apabila tingkat perkawinan anaknya memang kita tingkat ketujuh gitu kan. Di satu sisi kita selalu mengingatkan perlindungan hak-hak anak, peringatan hak asasi manusia, tapi satu sisi fakta membuktikan bahwa Indonesia kita prestasinya ketujuh, belum lagi prestasi-prestasi lainnya gitu. Yang lainnya, betul. Prestasi tanda kutip ya, saya tidak bilang dibanggakan begitu. Itu yang PR ya. Dan kondisinya juga memang saya sempat kebetulan kan kita sudah sering melakukan pembinaan desa sadar hukum, Mbak, dan saya selalu untuk penilaian desa untuk bisa dikatakan desa itu adalah desa sadar hukum, tingkat perkawinan anak atau pernikahan dini itu rendah. Jadi saya sempat mendata beberapa angka tingkat angka perkawinan anak dari 34 provinsi dari tahun 2017, 2018 sampai 2019. Jadi bisa dilihat bahwa di tahun 2017 provinsi yang paling tertinggi nomor 1 tingkat perkawinan anaknya adalah Kalimantan Selatan. Oh, ya itu dia. Kalimantan Selatan itu di tahun 2017 tingkat perkawinannya dengan angka 23,12%, dan terendah itu adalah Yogyakarta, provinsi Yogyakarta tingkat perkawinan. Lalu saya rangkum lagi dari Badan Pusat Statistik di tahun 2018, merangkum lagi pada tahun 2018 yang menjadi posisi tertinggi dengan provinsi perkawinan anaknya tinggi itu adalah Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Kalimantan Selatan mundur, dia turun ke bawah. Jadi tandanya ada progres dari pemerintah daerah gitu, concern bahwa perkawinan anaknya dia turun menjadi peringkat keempat. Jadi Sulawesi Barat naik menjadi tingkat perkawinannya tinggi, lalu Jakarta menjadi tingkat provinsi yang paling rendah perkawinan anaknya di tahun 2018. Iya. Dan yang terbaru di tahun 2019 yang kita rangkum 2019 di data Pusat Statistik dan BKKBN juga terlihat bahwa di tahun 2019 Kalimantan Selatan naik lagi nih, Mbak. Waduh, ini kejar-kejaran naik lagi, dan Sulawesi Barat turun lagi. Dan itu yang itu kan menunjukkan bahwa tiap-tiap pemerintah daerah memang sudah melakukan usaha, tandanya bukan hanya diam aja mengetahui. Jadi tingkat fluktuatif dari setiap provinsi itu naik turun. Disitulah memang inovasi usaha berkesinambungan yang terus-menerus bersinergi secara terstruktur memang harus selalu dilakukan begitu. Dan sekarang ini posisi di Kalimantan Selatan, walaupun memang dalam secara keseluruhan indeks Indonesia telah menurun, secara keseluruhan di Indonesia telah menurun dari 11,5% menjadi 10,3% angka perkawinan anaknya secara keseluruhan, tapi secara per provinsi di tahun 2020 naik ada dari 18 jadi 22 provinsi naik semua nih. Jadi itu yang sebenarnya PR berat nih buat kita, bukan hanya di teman-teman yang bergerak di bidang penyuluhan tapi seluruh provinsi, seluruh negara, karena dampaknya juga memang bukan hanya ke anak, ke keluarga, tapi juga mulai ke desanya, ke kecamatannya juga berpengaruh, otomatis tingkat indeks pembangunan manusia juga berpengaruh gitu. Jadi sebenarnya
gak hanya kita aja yang bakal merasakan, tapi keseluruhan. Yang perlu kita ingat juga bahwa anak-anak ini adalah generasi Aset muda penerus bangsa. kita ya, investasi Aset kita bangsa, gitu. betul. Melalui perkawinan adalah keniscayaan bagi kita bahwa perkawinan salah satu cara untuk membentuk peradaban bangsa, peradaban manusia gitu. Dan apakah mungkin kita menempatkan peradaban kita pada anak yang memang seharusnya harusnya kita bina, kita asuh, kita didik, kita Betul. bentuk karakternya sampai dia berusia 18 tahun. Dan seperti yang Mbak Lia tadi tanyakan, itu kenapa gitu? Sebenarnya salah satunya yang tadi Mbak Lia sampaikan, pengaruh dari teknologi mungkin ya Mbak ya. Teknologi yang gampang, terus situasi pandemi gitu. Tapi perlu diingat juga perkawinan anak bukan hanya pada saat tahun ini aja, pandemi aja, tapi sebenarnya sebelumnya ada, iya gitu sih. ya. Betul ya Mbak. Dan memang Makanya ternyata gimana Mbak? silakan Mbak. Ya. Jadi ternyata yang paling banyak terjadi perkawinan anak itu adalah beberapa daerah di pedesaan gitu. Saya misalkan contoh aja, saya ambil dari Kalimantan aja ya Mbak, karena kebetulan saya di Kalimantan gitu kan. Ada beberapa kabupaten yang ternyata tidak secara menyumbangkan paling besar tingkat perkawinan anaknya, seperti ada di Kabupaten Tapin. Saya kurang tahu nih dia jauh berapa jarak tempuhnya antara kota dengan kabupaten. Ada juga Kabupaten Kota Baru, Tabalong. Lokasi Kalimantan Selatan ini kan tanahnya luas ya, dengan luas jarak tempuh juga luas, dan jumlah pedesaannya juga banyak. Jadi salah satu yang paling faktor penyebab melatar belakangi adanya perkawinan anak, nilai ekonomi. Maksudnya saya di sini adalah faktor ekonomi dari si keluarga gitu, atau dari suatu daerah tertentu begitu. Dengan dalih perekonomian begitu, orang tua juga mengizinkan anak untuk bisa menikah gitu loh. Tapi tidak hanya juga dari faktor ekonomi, tapi tadi Mbak juga udah bilang pergaulan bebas. Dan sempat saat saya pernah, pengalaman saya memberikan penyuluhan dan menerima konsultasi, dan ada anak yang memang menjadi pelaku atau bukan pelaku ya, menjalani perkawinan anak. Saya tanyakan, kenapa kamu melakukan perkawinan anak gitu loh. Memang salah satunya karena dia sudah hamil di luar nikah, jadi dia melakukan hubungan seksual pranikah ya. Jadi tidak mau, dengan dalih seperti itu orang tua menikahkan anaknya. Apakah sudah pernah dulu diajarkan oleh orang tua atau diberikan pengertian dari orang tua ataupun dari guru terkait bahayanya melakukan seks pranikah gitu loh. Dengan posisi saat itu dia masih SMP. SMP dengan wanita perempuan dengan organ reproduksi yang kita tahu bahwa memang usia di bawah 18 tahun organ reproduksi anak-anak memang belum siap untuk melakukan aktivitas seksual ya. Dan betul sekali. Jadi saat yang bersangkutan melahirkan anaknya gitu, anaknya belum 40 hari meninggal. Karena usia memang dalam, mungkin orang kesehatan lebih tahu ya, bahwa memang anak-anak yang dilahirkan dengan wanita berusia di bawah 20 tahun rentan untuk mengalami kematian dini sebelum masa hidupnya 28 hari, dan itu lebih rentan. Plus lagi bonusnya lagi, si ibunya juga saat ini sedang mengalami penyakit dari seksual itu. Jadi mungkin jadi kelainan seksual karena mungkin hubungan seksual yang tidak baik ya. Jadi dari si suaminya, dan itu yang sangat itu sebagian kecil aja yang bisa kita tahu ya. Mungkin banyak lagi anak-anak yang tidak terekspos karena mungkin pernikahannya juga mungkin nggak melalui KUA ya. Iya betul. Ada juga kan yang dikasih. Banyak kayaknya seperti itu Mbak Erika. Iya. Belum lagi ada, kalau di Kalimantan ini kita ada namanya nilai religi Mbak. Religinya cukup tinggi, dengan dalih orang tua menghindari melihat pergaulan anak-anak yang sangat bebas gitu. Orang tua khawatir anak-anak nanti akhirnya malah melakukan hubungan pranikah, pasca nikah juga gak baik kan kalau pranikah dianya sudah belum melakukan perkawinan. Jadi orang tua menghindari zina lah dalihnya ya Mbak ya, menghindari zina. Dalilnya gitu ya Mbak. Gitu. Dan itu yang memang kompleks ya Mbak, penyebabnya juga kompleks dan banyak sekali penyebab-penyebab yang memang harus diantisipasi. Tapi terutama memang paling banyak di daerah pedesaan. Baik, jadi kalau sebenarnya sih kalau banyak dari kita sebutkan rakyat Indonesia yang sadar akan
sadar akan hukum, sadar akan baik atau buruknya dari pola hidup yang dan pemikiran yang mungkin seperti terjadinya perkawinan pada anak di bawah umur ini, tidak akan kali terjadi kenaikan kasus seperti yang terjadi pada saat ini ya, Mbak Erika ya. Cukup memprihatinkan sih kalau kadang kalau melihat kondisi katakan justru kota-kota metropolitan, kota-kota besar seperti yang tadi Mbak Erika informasikan dari data statistik tadi, katakanlah Jakarta malah justru paling rendah. Pertanyaan saya kadang suka bertanya, kenapa malah di daerah kayak lose control ya, kenapa ya gitu. Itu kenapa Mbak, kalau dari pandangan Mbak Erika sendiri, kenapa justru yang kota metropolitan, orang-orangnya yang tersedia segala macamnya lah di kota metropolitan, justru pernikahan itu perkawinan rendah anak itu rendah gitu. Gitu Mbak, bagaimana Mbak tanggapannya Mbak Erika? Iya, jadi Mbak Lia, mungkin kita juga mengingatkan bahwa faktor penyebab dari terjadinya perkawinan anak tidak hanya akibat dari pergaulan bebas atau pesatnya teknologi atau vulgar dan toleransi terhadap kebebasan anak yang tinggi, bukan hanya karena itu sih Mbak. Kan kita tadi ingatkan bahwa mayoritas tertinggi faktor dari orang tua mengizinkan anaknya itu adalah faktor ekonomi. Dan ternyata Mbak, faktor bencana alam juga berpengaruh terhadap tingkat tingginya perkawinan anak. Bisa kita ingat beberapa informasi atau berita terdulu terkait bencana alam yang ada di Donggala, Palu, atau kemarin seperti Sumatera Utara ya Mbak ya gitu loh. Di tempat-tempat daerah-daerah yang mengalami bencana alam itu ternyata tingkat perkawinan anaknya tinggi Mbak, naik. Kenapa bisa sih? Bisa. Salah satunya penyebabnya karena adalah dengan dalih hilangnya mata pencaharian dari orang tuanya. Jadi dia tidak sanggup lagi untuk menafkahi anak-anaknya. Memang rata-rata anak-anak di daerah kan orang tua di pedesaan atau di daerah dengan jumlah anak yang cukup banyak. Banyak mereka tidak menerapkan KB atau 2 anak cucu cukup gitu. Belum lagi ada faktor dari anaknya yang kehilangan orang tuanya meninggal akibat bencana alam. Jadi dinikahkan oleh pamannya atau bibi. Jadi ternyata seperti yang Mbak bingung kan, kenapa sih justru di kota-kota besar kok dikit gitu? Karena penyebabnya bukan hanya karena pergaulan bebas aja Mbak gitu. Ternyata faktor budaya, faktor struktur tempat, faktor ekonomi, faktor pemahaman tentang pendidikan seksual itu bahwa berbahaya, itu juga banyak juga berpengaruh, dan notabene di daerah itu sedikit sekali pemahaman tentang itu. Oke saya. Jadi memang bukan berarti kalau dari skala kita lihat mana yang lebih berdominan itu berarti faktor ekonomi Mbak ya. Betul sekali, faktor ekonomi. Baik. Kemudian tadi mungkin udah dijelaskan sama Mbak Erika penyebab kenapa sih anak di Indonesia itu dilarang menikah. Kan sudah disampaikan tadi memang dari aturannya juga sudah ada gitu ya Mbak ya. Mungkin bisa diinformasikan lebih jelas Mbak mengenai aturan hukum yang terkait dengan perkawinan anak itu sendiri itu apa? Itu tentang hukumnya Mbak. Ya baik Mbak Lia, sebelum kita ngobrolin soal masalah hukum, dasar-dasar hukum ataupun salah satu bentuk concernnya pemerintah kita terkait perlindungan anak gitu, mungkin saya juga mau mengingatkan ke kita, kenapa sih tadi Mbak Lia sempat bilang ya, ini kenapa sih kok kita harus benar-benar berusaha maksimal mungkin untuk menghilangkan kalau bisa perkawinan anak dari Indonesia gitu, menghapus ataupun memberantasnya, karena tadi kan kita udah lihat dampaknya secara kasat mata apa gitu kan. Betul secara Mbak. Kasat mata kan belum bisa kita jabarkan sedikit banyak gitu, tapi latar belakangnya kita sudah bisa sampaikan. Jadi sebenarnya Mbak Lia, dampak dari adanya perkawinan anak ini kompleks gitu, seperti yang tadi saya buka di awal bahwa nggak hanya ke pribadi si anak, bahwa misalkan anak yang dilahirkannya juga meninggal atau dianya putus sekolah, tapi ternyata dampaknya panjang terhadap
pembangunan ekonomi ataupun indeks pembangunan manusia di negara tertentu gitu. Salah satunya seperti ini Mbak akibatnya. Misalkan dari faktor pendidikan. Satu dari 4 anak yang menikah dalam usia anak pasti putus sekolah, betul nggak Mbak? Iya, Rata-rata betul, sekolahnya betul. dia terhenti. Otomatis Betul, saat betul. dia putus sekolah, otomatis sumber daya manusia Indonesia juga tidak Berkurang. berkualitas dengan pendidikan. Iya. Dan kita rudutkan lagi ke dalam suatu daerah secara garis besar, otomatis target suatu daerah untuk mendapatkan wajib belajar 12 tahun tidak tercapai kan gitu. Betul. Betul nggak ya kan Mbak? Ya jadi tidak hanya di anak yang putus sekolah, tapi di daerah juga akhirnya mendapatkan dampaknya juga sih pemerintah daerah baik provinsi ataupun secara keseluruhan negara. Lalu itu dari dampak kesehatan. Dampak kesehatan tadi seperti kematian ibu, rentan ibu yang melahirkan di usia di bawah 20 tahun. Anak juga tadi fakta memang kenyataan ada yang bahkan banyak sekali gitu. Kalaupun memang anaknya lahir banyak sekali tingkat stunting. Sekarang kan Indonesia sudah mulai tuh anak-anak yang mendapatkan gizi rendah dalam hal perkembangan ininya juga banyak gitu, stunting. Kalaupun memang anak itu lahir dia stunting ataupun nanti dia tumbuh besar, dipastikan pasti pertumbuhan motorik ataupun kognitifnya tidak maksimal. Tidak maksimal, betul. Dia jadi dewasa, motoriknya tidak bagus dan rentan terkena penyakit berbagai macam diabetes, jantung karena organ tubuhnya saat dilahirkan tidak maksimal atau mendapatkan gizi buruk saat dia tumbuh kembang gitu. Ibu juga rentan untuk mendapatkan kanker serviks yang notabene kanker serviks kan juga penyebabnya salah satunya aktivitas seksual dengan organ reproduksi yang belum siap atau penyakit menular dari si suami karena mereka tidak mengetahui melakukan aktivitas seksual yang baik dan benar begitu. Itu dari faktor dampak kesehatan. Belum lagi dampak ekonomi. Ekonomi saat anak-anak putus sekolah, dia putus sekolah dengan ijazah dia seadanya, si suami harus menafkahi istri dan anaknya. Otomatis dia bekerja dengan gaji rendah, pas-pasan, di bawah UMR. Timbullah pekerja anak. Notabene melanggar hak asasi manusia kan kita tidak boleh betul. Anak. Saat upahnya rendah, tumbuh dong kemiskinan. Akhirnya muaranya banyaknya tingkat kemiskinan di suatu daerah. Tingkat kemiskinan bertambah. Belum lagi lainnya, misalnya KDRT. Banyak sekali KDRT yang terjadi di rumah tangga akibat emosional dari kedua tingkat emosi atau mental dari si bapak yang belum siap sebenarnya. Jadi dikit kamu berantem. Belum lagi akhirnya bermulanya lagi tingkat perceraian tinggi. Akhirnya banyak yang akhirnya bercerai. Perceraian bukan hanya kita yang memang usianya sudah matang, tapi ternyata anak-anak yang melakukan perkawinan anak juga menyumbang tingkat perceraian tinggi. Belum lagi pola asuh yang salah, akhirnya tingkat membentuk anak-anak yang berkarakter menjadi penjahat, tanda kutip gitu kan. Karena orang tuanya juga yang seharusnya masih diasuh gitu kan. Jadi apa Mbak ya? Saya sangat ini seperti lingkaran bagaimana gitu ya Mbak ya? Itu jadi dengan segitu banyaknya permasalahan yang akibat dari perkawinan anak yang ditimbulkan itu, saya jadinya begini sih Mbak ya, Masya Allah gitu. Kita kok sebagai orang dewasa, sebagai orang tua ataupun sebagai masyarakat yang cerdas, yang mau berbudaya hukum, kok kita nggak sadar ya. Kadang-kadang kenapa Mbak tingkat perkawinan anak ini tetap naik? Ketidakpedulian dari orang-orang di sekitar bahwa telah terjadi perkawinan anak dan memaklumkan, maklumlah dia sudah nikah, dia mau nikah udah nggak apa-apa gitu. Tidak ada peduli atau mengingatkan bagi kita yang sudah mengetahui bahaya loh, kenapa kamu melakukan ini, kenapa nggak ada solusi lain gitu kan. Concernnya kita, nah itu yang memang tugas kita bersama-sama dari 4 pilar pembangunan, mulai dari pemerintah, masyarakat, lembaga usaha, lalu media juga, untuk ayo kita kejar-kejaran nih dengan kondisi seperti ini, bagaimana kita melindungi hak-hak anak-anak kita, anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus kita, aset kita, investasi kita gitu. Karena mereka notabene memang harusnya kita lindungi, bukan kita jadikan sebagai tools gitu kan. Betul. Nah, itu. Kayak sekarang sih mungkin ya memang kalau diinformasikan dengan Mbak Erika tadi, kalau ini semuanya itu bisa diatasi dengan cara bersama. Kayak sebagai contoh media
bolehlah media juga menginformasikan, kayak edukasi juga. Media itu tidak hanya untuk berita ini hanya mengangkat suatu berita kejadian, tapi bolehlah suatu artikel yang terdapat di suatu media itu membahas tentang dampak atau efek dari suatu pernikahan yang bisa memberikan edukasi kepada pembaca dimanapun berada supaya mengerti gitu, memahami bahwa kita harus sama-sama untuk kalau bisa menghilangkan yang namanya perkawinan anak usia dini. Tapi alangkah baiknya juga kalau kita bisa mengurangi skor apa namanya istilahnya itu tadi, prestasi tanda kutip yang tidak dibanggakan dari Indonesia bisa kita turunkan, begitu kan ya Mbak Erika ya? Betul, betul sekali. Karena sebagaimana kita ingat juga ya, memang posisi anak-anak itu kan memang harusnya kita ajarkan dan kita arahkan begitu mau kemana gitu, dan merupakan suatu tanggung jawab dan PR buat kita semua, bukan orang tua si anaknya aja, bukan, tapi sebenarnya saat terjadi perkawinan anak dan tingginya tingkat perkawinan anak di sekitar kita, itu sebenarnya salah satu bentuk kegagalan kita sebagai salah satu orang-orang dewasa, orang-orang yang paham, orang-orang yang mengerti kenapa kok bisa tetap terjadi. Mungkin itu yang mungkin saya ingin garis bawahi, karena sebenarnya kembali nih sekarang ke peraturan perundang-undangan. Kalau ngomongin peraturan perundang-undangannya yang mengatur dan melindungi tentang anak, tentang perkawinan, itu sudah cukup lengkap sekali loh Mbak. Sudah cukup lengkap. Tinggal implementasinya yang kadang di daerah atau di kita yang tidak. Seperti yang terbaru nih, mungkin salah satunya kenapa saya mengajak untuk menggunakan tema ini, salah satu langkah pemerintah untuk melindungi hak-hak anak dalam selamat dari perkawinan anak adalah adanya perubahan dalam usia, batasan usia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan diubah dalam bentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tidak semua secara keseluruhan pasal tidak diubah, hanya tapi dikhususkan terkait pasal usia bagi anak di pasal 7 gitu. Di usia anak di tahun 2000 di undang-undang yang lama itu usia anak bagi si perempuan minimal 16 tahun dan untuk si laki-laki adalah 19 tahun ya kan Mbak. Dan memang sebelum adanya ada kerancuan sebenarnya dulu, sebelum adanya undang-undang perkawinan yang dirubah ini, ada kerancuan dengan overlapping ya antara undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74 dengan undang-undang perlindungan anak tahun undang-undang nomor 23 tahun 2002 ya, yang sudah diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014. Di situ usia anak masih diatur di bawah 18 tahun, sedangkan perempuan di undang-undang perkawinan yang lama diizinkan usia 16 tahun untuk menikah. Sebagai wujud concernnya pemerintah dan memikirkan ya orang-orang di sekitar kita terkait hak-hak anak, dikeluarkanlah akhirnya alhamdulillah di tahun 2019 di bulan Oktober undang-undang perubahan ini di mana usia anak disamakan semua sebagai wujud afirmasi kita terhadap diskriminasi perempuan dan laki-laki gitu ya. Jadi sama umur 19 tahun semua. 19 gitu. Tahun ya. Iya, betul sekali. Lalu ditambah lagi ada namanya istilah dispensasi ya Mbak. Mungkin buat di undang-undang perkawinan itu memang selalu ada dispensasi perkawinan. Jadi kalau anak-anak itu ingin tetap dinikahkan, jadi ada pengecualian dan diizinkan untuk melakukan perkawinan anak dengan syarat-syarat tertentu. Oh, berarti ada ketentuannya ya Mbak ya? Ketentuan. Jadi ketika usianya belum mencapai 19 tahun tapi meminta untuk tetap menikah, adalah ketentuan persyaratannya gitu ya? Ada diatur di situ. Dan memang sebenarnya di undang-undang yang lama juga tetap diatur Mbak, tapi di undang-undang terbaru ini diperketat lagi, itu sebagai wujud usaha kita untuk menjaga lah supaya betul. Jadi di undang-undang yang lama masih ada dispensasi, syaratnya untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan agama bagi muslim ataupun non muslim, pengadilan negeri atau pejabat lain pejabat lain. Nah, di undang-undang yang terbaru istilah pejabat lain ini karena dianggap menjadi kerancuan, itu siapa sih pejabat lainnya itu akhirnya dihilangkan. Jadi di Undang-Undang 2016 tahun 2019 hanya pengadilan negeri atau agama yang bisa mengeluarkan dispensasi atau isbat nikah ya, dispensasi itu. Nanti itulah syarat untuk membuat buku nikah nanti di KUA.
begitu. Plus ditambah lagi salah satu syaratnya adalah mendengarkan pendapat si anak. Jadi anak diwajibkan untuk diberikan pendapatnya dulu, jadi ditanyai dulu. Kayak konseling dulu gitu kali ya, Mbak. Oke, jadi sebelum dispensasi itu dikeluarkan oleh pengadilan agama ataupun pengadilan negeri, hakim berkewajiban untuk mendengarkan pendapat dari si anak. Apakah kamu mau dinikahkan? Kamu dipaksa atau tidak? Begitu. Karena sebelumnya di aturan yang lama itu belum ada diatur. Tidak ada. Jadi cukup dari orang tua atau walinya atau orang diberikan kuasa. Tapi pada peraturan terbaru ini diwajibkan untuk mendengarkan sebagai aspirasi juga untuk mewujudkan salah satu hak-hak anak ya untuk didengarkan pendapatnya. Baik. Iya, jadi memang dan ada beberapa bukti-bukti dukung dan itu juga sebenarnya salah satu langkah dari pemerintah untuk menekan angka perkawinan anak melalui dispensasi. Jadi hakim-hakimnya juga memang diberikan aturan dalam Perma tahun 2019 juga kalau nggak salah nomor 5 tahun 2019 peraturan Mahkamah Agung mengeluarkan aturan-aturan selektif bagi hakim-hakim harus bersertifikat untuk mengeluarkan dispensasi. Jadi tidak semua hakim enggak semua yang dapat ya mengeluarkan seperti itu. Jadi sebenarnya memang usahanya sudah banyak sih. Udah langsung agak gencar nih Mbak. Tinggal kita sosialisasikan lagi ke masyarakat. Baik dia yang mengalami atau di keluarganya tidak mengalami supaya aware dan peduli dengan di sekitar kita bahwa perkawinan anak itu bahaya loh buat anak-anak Indonesia gitu. Jangan mentang-mentang keluarga saya nggak ada yang kayak gitu, bodoh amat. Iya betul. Jadi betul. Iya, kan? Banyak. Jadi karena ngerasa bukan bagian dari dirinya atau keluarganya, jadi bukan urusan saya gitu kan gitu. Sama seperti kayak KDRT di beberapa rumah tangga kan, tetangga suka dengar, betul. Akhirnya pada saat si istri atau si anak yang sering mendapatkan penganiayaan masuk berita atau ada polisi datang, baru deh masyarakat keluar. Iya, kami sering mendengar, itu kan sangat disayangkan. Itu. Jadi terlambat sekali gitu kan. Harusnya segala sesuatu yang bisa diantisipasi, bisa ada pertolongan pertama lah katakan itu ya Mbak. Betul itu bisa dilakukan tapi karena ngerasa udahlah bukan urusan saya. Udah jangan ganggu urusan orang. Gitu akhirnya itu yang memang PR banget tuh. Itu udah kayak es batu banget tuh di masyarakat itu seperti itu. Memang harus. Kayaknya sekarang memang cenderung banyak sekali pola pikir yang seperti itu Mbak Erika. Memang susah juga ya diungkapkan itu. Pada Indonesia, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang sangat peduli gitu, bangsa yang sangat toleransi. Tapi makin kesini, betul, makin kesini kayaknya semua yang dinilai dari zaman dulu mengenai bangsa Indonesia tuh makin lama makin luntur gitu kan Mbak. Agak cuek ya gitu ya. Agak cuek gitu loh. Tapi sebenarnya enggak juga ya Mbak ya. Mungkin ada beberapa orang dari sekian puluh ribu juta orang, tapi pasti ada sekian persennya yang masih ada peduli ya Mbak ya. Iya, tugas kita lah sama-sama. Ada pertanyaan nih Mbak. Kita untuk bisa menumbuhkan kesadaran. Iya, gimana? Iya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman sahabat pembelajar. Dari ini Sopisaurus. Sejauh mana negara mencegah pernikahan anak selain mengeluarkan undang-undang? Apakah misalnya dengan pengawasan pendaftaran pernikahan di KUA? Monggo Mbak, ada responnya. Ya itu Sopisaurus hubungannya dengan dinosaurus apa? Ada hubungan dengan dinosaurus? Kayaknya saudaraan beda. Ya. Baik, jadi betul. Jadi salah satu wujud bentuk ya pemerintah ini ngapain aja sih udah ngeliat segini tingginya gitu kan. Tadi kan melalui struktur undang-undangnya ya Mbak, gitu kan. Undang-undang yang tadi ya. Ya kan. Terus apalagi nih sebenarnya kita ada 11 elemen yang memang sebenarnya terlibat dalam pencegahan atau memberantas atau lebih lagi menghilangkan perkawinan anak, mulai dari anaknya sendiri. Jadi salah satu bentuk pemerintah sudah mulai, bukan hanya pemerintah sih sebenarnya, kita juga ya, jadi pemerintah dan kita untuk bersama-sama
menghilangkan tren perkawinan anak, mulai dari kita mengedukasi anak-anak kita untuk bisa mendapatkan informasi yang baik dan benar terkait salah satunya mungkin kesehatan reproduksi. Apabila kamu melakukan aktivitas seksual yang tidak baik Belum di sebelum waktunya. itu bahaya seperti ini, khususnya untuk anak-anak perempuan ya. Kadang-kadang anak perempuan ini kan melonya gampang dengan dirayu dikit sama babang. Jadi kamu kalau nggak cinta, nah itu memang itu sangat tidak enak. Emang harus benar. Jadi kita juga memberdayakan anak-anak supaya untuk menjadi pelopor, itu suka saya selalu jadikan caption, ayo kita menjadi pelopor dan pelapor. Nah, khusus untuk anak-anak ini supaya anak-anak juga aware dengan apabila ada temannya, ada indikasi untuk melakukan perkawinan anak, ayo lapor, ayo sampaikan, atau ingatkan. Nah, jadi anak-anak juga kita jadikan agent kita untuk menjadi agent kita untuk membantu mengedukasi teman-teman di sekitarnya selain dirinya sendiri bahwa bahayanya melakukan pergaulan bebas yang dampaknya nanti malah Bu nanti kawin apa enaknya gitu kan, begini lo masak anak ngurusin anak sih gitu, anak kok ngelahirin anak begitu kan, seperti salah satu bahasa mereka. Terus dari keluarga juga kita bina. Jadi salah satu wujud dari Kemenkumham aja kita ada namanya kelompok sadar hukum keluarga sadar hukum. Di situ pembinaan dari penyuluh hukum ataupun dari Kanwil Kemenkumham membina tiap-tiap masyarakat ataupun keluarga, khususnya mungkin dalam hal perkawinan anak. Lalu ada lembaga kesehatan juga Mbak, dan Pak Sopisaurus ya, Bapak kan itu? Iya, Bapak. Bapak ya. Kayak Bapak sih, fotonya kayak Bapak-bapak sih Mbak. Bapak ya. Kayak fotonya gitu. Bapak Sopisaurus juga dari lembaga kesehatan untuk juga turun seperti melalui puskesmas untuk lebih aware, memperingatkan masyarakat melalui tentang kesehatan reproduksi gitu Mbak. Tadi ada 3 ya, ada 11 kan, 11 elemen. Ada 11 elemen, iya. Lembaga kesehatan, tokoh agama, lembaga keagamaan, lalu dari lembaga usaha juga, terus yang paling utama adalah dari media. Tadi yang paling sekarang ini kita paling banyak kan informasi paling cepat melalui media. Betul. Memang peranan media itu juga sangat diperlukan sih sebenarnya dalam hal untuk mengedukasi sebenarnya kepada orang-orang banyak begitu. Ya karena memang karena saat ini kan apa yang paling mudah untuk tersampaikan informasi atau itu kan melalui media ya Mbak. Dan kadang-kadang orang lebih percaya media daripada orang tua kadang-kadang. Betul. Nah ini ada lagi pertanyaan nih Mbak Erika dari IG Sang Penyuluh Hukum. Perkawinan anak di Indonesia merupakan terbesar kedua di ASEAN. Apakah terjadinya perkawinan anak itu juga dipengaruhi oleh ajaran agama juga? Kemudian untuk mengurangi angka perkawinan anak, sepertinya perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan bekerja sama antara penyuluh hukum dan penyuluh agama. Bagaimana pendapat dari Mbak Erika? Betul. Terima kasih untuk Sang Penyuluh Hukum yang ngasih pertanyaannya luar biasa, bagus banget pertanyaannya. Jadi memang betul ya, selain jadi peringkat kedua di ASEAN, peringkat ke-7 gitu, di Kalimantan juga peringkat pertama, ini kan aduh gitu kan. Memang PR-nya Mbak Erika ini nih. Aduh gimana nih gitu kan, PR kita semua kan ya sama-sama. Iya betul. Dan selesai dari kegiatan IG ini buat teman-teman yang memang akhirnya tahu bahwa ternyata kondisi perkawinan Indonesia udah sampai level seperti ini, nggak boleh hanya diam aja loh. Kita harus terpanggil untuk bersama-sama kita bahu-membahu untuk mulai menurunkan ya angka perkawinan anak. Syukur-syukur memang bisa kita hapuskan perkawinan anak ini kan. Ya kan Mbak? Ya, yang salah satunya kayak kata Sang Penyuluh Hukum ini pertanyaannya adalah apakah faktor agama ya, Mbak ya? Iya. Dipengaruhi juga ajaran dari agama. Betul sekali. Emang ada beberapa persen dengan dalih tadi yang di awal dibuka kita ngobrol beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan dini, anak, mulai dari ekonomi, mulai dari pergaulan bebas gitu kan, pemahaman yang salah. Salah satunya adalah faktor agama. Memang semua agama, ada 6 agama di Indonesia juga memang tidak mengajarkan untuk adanya pergaulan bebas atau seks pranikah gitu kan. Betul. Rata-rata memang agama juga tidak mengizinkan terjadinya mungkin salah satu karena saya muslim ya, perzinahan begitu kan. Dengan dalih orang tua khawatir anak saya ini saya lihat kayaknya sudah
terlalu kebablasan gitu kan. Iya, iya, Aduh, iya. ketemu terus tiap hari, kalau Iya. dilarang nanti dia malah kabur atau ngancemnya bunuh diri ya kan. Aduh, iya, iya Atau bener. lebihnya mungkin karena dari religi, memang benar religi, daripada anak saya melakukan perzinahan, akhirnya saya menikahkan aja begitu. Tapi kadang Betul. Mbak, ada fenomena lagi nih yang terbaru dengan dalih daripada anak saya zina. Ini saya temui waktu itu, saya sempat bertanya ke beberapa KUA ya Mbak ya, KUA ngobrol juga gitu, dan sempat saya ngobrol sama salah satu penyuluh agama, pas banget nih, tapi saya baru kenal satu orang penyuluh agama gitu. Kita Iya. ngobrol gitu, ini kenapa sih kok perkawinan anak orang tuanya rata-rata memang minta anaknya nikahkan, karena ternyata Mbak, permintaan dispensasi itu makin tinggi aja loh Mbak. Jadi ada data nih ya, ada data dari Badan Diklat Agama. Kementerian Agama dari tahun 2017, 2018, 2019, pas di tahun 2020, notabene kan 2020 undang-undang perkawinan yang terbaru ini Terbaru sudah jalan. yang dengan dispensasi tadi saya bahas agak dipersulit gitu ya. Ternyata dari Januari sampai Juni tahun 2020, tingkat dispensasi, permohonan dispensasi tadinya di tahun 2019 ada berjumlah 23.000, ini malah menjadi 34.000. Loh, kok bisa malah naik ya Mbak? Mbak gitu. Nah, terus usaha gimana lagi nih? Dispensasinya udah dibuat susah, ini sudah dibuat rumit, dibuat seketat mungkin. Ini yang terdata loh Mbak, yang terdata loh. Ada kan yang tadi kita lihat yang nikah siri nggak kita anggap lah ya, ini nikah siri. Iya. Ini yang ada hukumnya lah ya. Iya gitu, yang terdata secara angka valid gitu. Kok masih, jadi masuknya, jadi dari Januari sampai Juni 2020, di seluruh Indonesia secara keseluruhan permintaan dispensasi sebesar 34.413 yang masuk, yang diterima untuk di ACC gitu ya Mbak ya, untuk bisa mendapatkan dispensasi 33.000, dan yang cuma ditolak 1.000 ya enggak? hanya 1.000 ya, sedikit sekali yang tidak 206, jadi cuma 206 yang tidak diizinkan, yang ditolak iya, istilahnya ya Mbak. Kenapa? Itu masih tinggi juga loh. Kenapa gue bilang begitu? Salah satunya tadi kata dia, alasan dari orang tua nggak mau anaknya zina. Padahal mungkin ada yang anak-anak diizinkan nikah, ada yang sudah karena menikah duluan ya, jadi dengan dalih biar dedek bayinya dapat ayah ibu gitu kan. Tapi ada juga yang hanya karena ya saya tidak mengecilkan pelajaran agama manapun, enggak gitu, tapi karena takut anak saya zina. Nah, ternyata dari beberapa ngobrol nih dengan orang-orang yang ada di KUA di daerah Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, dan salah satu penyuluh agama, ternyata gini, dengan dalih orang tuanya ini udah nggak tahan lagi loh ngatur anaknya. Anak saya ini udah nggak bisa saya ajarin, jadi saya udah nikahin aja. Jadi seolah-olah seperti mau melepas tanggung jawab saja gitu ya. Mental dari orang tua memang sudah harus juga diingatkan bahwa kewajiban orang tua untuk membimbing, membina, mengasuh anak. Jadi kadang-kadang kayak Mbak bilang, lepas tangan, yang penting dengan dalih agama. Dengan dalih agama, yang penting anak gue nggak nikah, ya udah, anak gue nggak zina. Iya betul. Lepas tangan biar suaminya aja. Toh nanti anak saya nggak akan kelaparan kok. Dengan ada prinsip begini, perkawinan itu membawa keberkahan dan rezeki. Nanti rezeki datang sendiri saat kamu nikah. Nanti dia juga ngerti juga kok caranya ngurus suami. Kalau dia nggak dinikahin, nanti dia nggak ngerti-ngerti. Seperti paradigma yang seperti itu ya Mbak, itu kayaknya sudah turun-menurun, kayaknya pola pikir dari zaman dulu. Jadi diisi doktrin-doktrin dari zaman dulu turun hingga ke angkatan sekarang gitu ya Mbak ya. Jadi ilmu pemahaman agamanya sedikit-sedikit aja diambil. Memang betul sekali, pernikahan, dengan ada pernikahan membawa keberkahan, betul sekali. Tapi pernikahan yang bukan membawa mudarat tentunya kan. Semua agama juga tidak ngasih dong pernikahan itu membawa mudarat untuk yang menjalaninya atau orang-orang banyak seperti itu. Terus betul sekali tadi sang penyuluh juga menyarankan kami untuk berduet lah, kolaborasi dengan penyuluh agama. Iya, penyuluh agama. Iya, betul sekali. Biar supaya lebih peranan kita bisa dimaksimalkan ya Mbak. Jadi ya memang ini juga pertanyaan dari sang penyuluh hukum merupakan ajakan juga dari Mbak Erika bagi semua
teman-teman penyuluh hukum dimanapun saat ini berada untuk bisa uh, membawa diri untuk memberi diri Iya. ya, memberikan penyuluhan hukum mengenai perkawinan anak ini, berkolaborasi bersama penyuluh agama. Jadi biar sinkron kali ya Mbak. Jadi Iya. biar Iya, betul. rakyat yang mendengar juga bisa memahami dari kedua belah sisi gitu. Jadi harapannya dengan itu tingkat perkawinan anak bisa diredam, bahkan ya mudah-mudahan bisa hilang begitu ya Mbak Iya Erika sih, ya. sebenarnya memang dari pemerintah juga ada gerakan bersama pencegahan perkawinan anak yang memang diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi sudah ada 17 kementerian yang memang sudah tergabung dalam gerakan bersama pencegahan perkawinan anak itu, dan 65 lembaga organisasi kemasyarakatan yang sudah tergabung bersama-sama. Dan termasuk di situ ada Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM juga sudah termasuk dalam itu. Sudah ya. Jadi secara MOU, secara tertulis, secara fakta hukum memang tanpa disuruh pun memang sudah harusnya kita memang sudah melakukan pekerjaan bersama-sama gitu. Dan itu sudah direvitalisasi lagi di tahun 2020. Baik. Wah, ini menarik juga nih topik pembicaraan kita nih Mbak Erika. Jadi curcol. Jadi curcol betul. Jadi sebenarnya ini bukan suatu hal yang baru ya. Cuma kan kita hanya membaca dari media cuma sekilas aja gitu kan. Sekilas aja gitu ya. Ya ampun, kasihan ya. Udah gitu. Iya, begitu reaksi-reaksi yang keluar dari kita, kasihan banget anaknya gitu. Tapi ternyata kalau udah sampai mendalami sampai data statistik yang tadi Mbak sampaikan, luar biasa nih, banyak loh. Masa dengan sampai dispensasi yang sampai diberikan persyaratan yang agak cukup ketat, ternyata masih tinggi juga begitu ya Mbak Erika ya. Jadi memang harus sama-sama, ayo kita sama-sama dong, ayo kita bantu kami sama-sama kita lindungi anak-anak kita jaga anak-anak kita sebagai investasi kita, aset kita, masa depan kita. Dan memang seharusnya anak-anak tanpa perlu meminta perlindungan memang sudah harus kita lindungi. Ingat bahwa anak-anak Indonesia itu adalah anak-anak kita juga gitu. Jadi mari kita sama-sama berantas, kita cegah perkawinan anak. Saya yakin sekali masyarakat Indonesia ini sudah menuju masyarakat yang cerdas dan berbudaya hukum. Itu akan sangat mudah sekali kita bersama-sama untuk bersatu padu lah ya dalam koordinasi, sinergi dengan yang secara terholistik, terstruktur, komprehensif yang pastinya, supaya cepat sekali kejar-kejaran kita ini dengan fakta data yang memang sudah ada. Ini ayo kita kejar ketertinggalan kita nih, ayo sama-sama. Iya, betul. Baik, ini boleh ada 2 pertanyaan lagi ya Mbak Erika. Saya udah kasih closing statement, ternyata belum ya. Oh, ini udah closing statement ya. Ya ampun. Ada lagi. Nggak apa-apa lah, nanti takutnya sahabat pembelajar yang nggak disampaikan pertanyaan ngambek lagi. Oh, enggak ngambek ya. Senang, tandanya nyimak ya teman-teman kita. Iya, betul. Ini masih banyak yang stay, Mbak. Kita senang sekali kalau sahabat pembelajar dimanapun berada tuh masih stay memperhatikan atau menonton acara IG Live ini. Oke, pertanyaan berikutnya dari IG Agus W 664529 menanyakan bagaimana agar tidak terjadi benturan antara aturan hukum yang dikeluarkan pemerintah dengan aturan hukum agama dan hukum adat yang ada di masyarakat dan daerah tertentu. Silakan Mbak. Ya, itu betul sekali Mas Agus ya, Mas ya kita panggil ya, anggap aja sebut saja dia Mas gitu kan. Betul sekali, itu PR sekali memang, karena tadi paradigma, persepsi dan mindset masyarakat yang memang sudah membudaya dari dulu seperti itu, tiba-tiba kucuk-kucuk dengan dalih undang-undang kita mau mengubah sedikit gitu. Itu kan memang jangan sampai tadi adanya benturan atau gesekan ataupun penolakan keras dari masyarakat. Itulah kenapa kita wajib untuk menggandeng dari 11 elemen yang saya sampaikan tadi untuk bersama-sama bersinergi kita untuk memberikan koordinasi yang baik, pemahaman yang baik, pendekatan yang benar, pendekatan yang tidak salah. Otomatis kan kita perlu strategi yang baik juga, tentunya dengan melibatkan tokoh-tokoh agama, lembaga-lembaga keagamaan dari 6 agama yang ada di Indonesia gitu.
terus juga dengan kita lembaga hukumnya, dan ada lembaga kesehatan, lembaga pendidikan pun kita tanamkan, kita ajak ayo para pengajar, lembaga pendidikan, dinas pendidikan untuk bersama-sama kita memberikan pemahaman mulai dari segala lini kehidupan, mulai dari pendidikan, dari sektor kesehatan, sektor hukum, sektor tadi keagamaan melalui tokoh agama dan lembaga keagamaan. Jadi pendekatan-pendekatannya juga nggak bikin saya sama dengan pendekatan saya berbicara di lembaga kesehatan dengan berbicara di masyarakat yang memang sudah tertanam paradigma atau kebiasaan nilai-nilai religinya yang cukup tinggi gitu kan. Itu jangan sampai, betul sekali. Itulah salah satu kemampuan kompetensi dari seorang penyuluh atau siapapun memang teman-teman yang berkewajiban untuk menyampaikan informasi untuk bisa memahami karakter audiens ataupun karakter ataupun segmentasi audiens yang akan kita sampaikan. Gitu, Mbak. Baik. Dan ini untuk pertanyaan terakhir Mbak Erika, dengan Mas FX Welly bertanya apakah ada sanksi pidana bagi orang tua yang membiarkan anaknya menikah di bawah umur? Jika ada, bagaimana modelnya? Oke, silakan Mbak. Udah ngomongin pidana ya sekarang ya. Kita sebenarnya saya agak lebih menyarankan untuk lebih kita mempersuasif ya, lebih ke pencegahan ya. Tapi kalau sudah ngomongin pidana, akhirnya kan kita sudah penindakan ini kan, penegakan ya. Jadi kalau ngomongin pidananya kan ada tadi Undang-Undang Perlindungan Anak, lalu ada juga Undang-Undang Perkawinan. Tapi kalau ngomongin soal pidana, biasa kita juga banyak mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana gitu. Ini ada pasal-pasal, ada beberapa pasal-pasal yang mungkin akan saya bacakan. Tapi mengingat pasal itu tidak boleh saya tambahin, saya kurangin, harus saya bacakan ini kan. Iya, sesuai isinya. Iya, salah lagi. Jadi ada salah satunya seperti ini Mbak, ada pasal 332 di KUHP. Mas siapa Mas Felix? Mas ya? Felix, Welly, FX Welly. Oh ya, Mas Welly gitu loh. Jadi ada pasal 332 itu bukan buat orang tua tapi buat siapapun yang membawa pergi seorang perempuan. Misalkan dia menculik ya, yang belum dewasa membawa pergi. Nah, ini yang paling sering kedapetan nih Mbak. Jadi yang suka dapat di lapas anak nih, kamu kenapa masuk penjara? Bilang gitu kan sama si anak yang sedang menjalani hukuman. Ini Mbak, aku kena pencabulan, kata dia begitu. Padahal itu aku pacari, kata dia bilang begitu. Pacarku dia yang mau, bilang begitu. Kebetulan si laki-laki ini memang belum berusia waktu menerima putusan, memang belum dewasa juga gitu. Usianya. Iya gitu. Dan terus kenapa? Iya, pada pacarku, kami pergi sama-sama, tapi orang tuanya nggak ngasih aku untuk nikah sama dia, jadi kami kabur lah ya gitu, kabur. Gitu. Jadi abis itu orang tuanya nggak terima, jadi menuntut aku, kata dia. Nah itu yang paling sering sekali. Nah ini aku lupa nih Mbak. Paling sering sekali anak-anak jadinya berhadapan dengan hukum, dia nggak tahu bahwa perbuatan yang dia lakukan dengan dalih dan suka sama suka, gitu kan? Tapi kebetulan si ceweknya ini, si pacarnya ini masih usia anak-anak, notabene di bawah 18 tahun. Dia berurusan dong dengan hukum kan. Iya, betul. Salah satunya ini adalah pasal 332. Tapi ingat, pasal 332 ini adalah delik aduan. Jadi tetap harus adanya pengaduan dari si orang tua gitu loh. Terus kalau misalkan ada juga yang orang laki-laki bersetubuh misalkan dengan wanita yang memang belum cukup umur dan dalam keadaan rata-rata anak-anak yang dipaksa pemerkosaan sering terjadi itu pingsan dan tidak berdaya, itu bisa juga dalam kena pasal 286 9 tahun. Terus juga ada lagi pasal 287. Mungkin Mas Welly ya. Iya, kita bisa lihat bahwa tapi segala sesuatunya memang waktunya belum kawin itu memang harus bakalan adanya hukuman pidana. Terkait orang tua yang memang misalkan dia masih memaksakan anaknya untuk tetap menikah dan akhirnya dia harus berhubungan dengan pidana, ada pasal 288 KUHP. Jadi apabila ini buat orang tua ya. Iya, belum waktunya untuk dikawinkan dan akhirnya bahkan mengakibatkan adanya luka-luka dipaksakan begitu, ini bisa dikenai hukuman paling lama 4 tahun. Dan lebih naik lagi 8 tahun apabila mengakibatkan penganiayaan berat dan akhirnya 12 tahun apabila meninggal dunia. Belum lagi ada Undang-Undang Perlindungan Anak yang memang melindungi anaknya untuk tidak dipaksakan. Belum lagi adanya Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi sebenarnya sih
banyak sekali ya. Tapi ingat, kita ini kan menganut azas ultimum remedium ya. Jadi hukuman pidana itu adalah sebagai jalan terakhir ya. Ya, gitu. terakhir. Dan memang sekali kita selalu sebagai penegakan hukum juga selalu menekankan, menghimbau kepada masyarakat untuk jangan terburu-buru untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan jalur pidana. Selama itu memang masih bisa diselesaikan dan win-win solution, bukan untuk membebaskan, why not gitu, masyarakat kita edukasi sama-sama. Langkah terakhir lah, pidana ini langkah terakhir ya gitu. Berarti benar kita harus musyawarah dan mufakat dulu, usahakan, baru kemudian terakhirnya udah sampai nggak ada win-win solution seperti tadi Mbak Erika bilang ya ke jalur pidana seperti tadi gitu ya Mbak. Baik. Aplaus buat Mbak Erika. Baik, terima kasih banyak Mbak Erika buat semua informasi pengetahuan mengenai hukum tentang stop perkawinan anak. Tema pada hari ini saya merasakan sangat bermanfaat sekali karena saya yang tadi cuman hanya kasus ini ya udah gitu. Tapi dapat penjelasan dari Mbak Erika ya menambah sedikit pengetahuan, menambah banyak pengetahuan yang saya peroleh. Iya. Terima kasih banyak Mbak Erika buat semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat menikmati Pulau Borneo. Gila, saya belum pernah ke sana. Gitu ya? Minta diajakin sama Pak Sopisaurus mungkin ya. Iya, biar nyamperin Mbak Erika. Saya boleh terakhir ngiketin lagi nggak nih Mbak buat teman-teman Monggo kita Mbak, semua silakan Mbak. Mudah-mudahan Monggo. Solusinya cuma satu. Ayo kita cegah perkawinan anak. Ayo kita sama-sama bahu-membahu, kita tolong-menolong untuk peduli tentang hak-hak anak di sekitar kita. Kita wujudkan Indonesia layak anak 2030, Indonesia emas 2045. Kita sama-sama menuju masyarakat yang cerdas dan berbudaya hukum. Ya, itu aja mungkin Mbak. Kita sama lawan deh perkawinan anak. Iya, keren banget. Baik semuanya, terima kasih yang sudah hadir di dalam acara Obras Hukum BPSDM Hukum dan HAM dengan penyuluh hukum BPHN. Sukses terus buat Mbak Erika beserta keluarga, sehat-sehat. Kita semua sehat-sehat, sahabat pembelajar juga sehat dimanapun berada. Baik, sampai jumpa lagi Mbak Erika. Salam pembelajar. Wassalamualaikum.